Perkenalkan, nama saya Intan Lancong, NIM 1823073 dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini dijelaskan sektor di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, otoritas jasa keuangan pada sektor pandemi COVID-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan meskipun dari berbagai indikator dan profil risiko itu kondisi stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dan kinerja intermediasinya itu sangat positif. Nah, di sisi lain, untuk menyikapi new normal yang mulai berlaku di berbagai negara, OJK ini melihat adanya kesempatan bagi sektor real di tanah air dan dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan kapasitas eksposnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek permodalan yang cukup di perbankan saat ini. Untuk latar belakangnya, mengapa laporan keuangan penting sebagai sumber analisa bagi para investor di pasar modal terhadap kinerja bank-bank untuk bisa mengetahui saham bank yang menarik di koleksi dan memprediksi seperti apa arah pergerakan dari IHSG itu sendiri ke depannya. Dengan sektor perbankan ini yang dimiliki bobot besar di IHSG atau kontribusi pada pasar modal, dipilihnya saham yang memiliki beta kecil. Nah, beta suatu saham ini adalah pengukuran tingkat volatilitas pergerakan harga suatu saham terhadap indeks pasar. Semakin kecil nilai beta suatu saham, artinya semakin kecil pula tingkat volatilitas pergerakan harga yang lebih rendah. Nah, saham yang memiliki beta kurang dari 1, artinya jika indeks pada pasar IHSG mengalami kenaikan atau penurunan, maka saham tersebut juga mengalaminya, namun tingkat kenaikan dan penurunan harga lebih kecil dari IHSG. Begitu juga saham dengan beta di atas 1 atau lebih dari 1 jika suatu indeks pasar mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan, maka saham tersebut juga mengalaminya, akan tetapi kenaikan atas penurunannya tersebut lebih besar dari IHSG, sehingga suatu saham dikategorikan berisiko jika memiliki beta yang tinggi. Dan jika kamu merupakan tipe investor yang menghadiri risiko risk averse, maka carilah saham yang memiliki koefisien beta kurang dari 1 tersebut. Nah, untuk pembahasan kinerja bank beserta jumbonya terdiri atas kredit yang disalurkan atau PPK yang disalurkan. Nah, untuk itu
Eh, untuk itu, di sisi lain, di tengah pengetatan likuiditas, Bank BTN pun mampu mencatat pertumbuhan tabungan sebesar 8,98 derajat YoY menjadi 45,64 rupiah triliun pada kuartal 4 2019. Secara total BTN menghimpun dana pihak ketiga atau DPK senilai 225,4 triliun hingga akhir Desember 2019. Dengan kinerja kredit dan DPK tersebut, aset Bank BTN tercatat tumbuh 1,74% menjadi 311,77 triliun pada akhir tahun lalu. Nah, sebagai penutup pada bagian ini, pada tahun 2019 saat ekonomi dunia dilanda kelusan dengan situasi makro ekonomi sangat berpengaruh pada industri perbankan. Bertahan pun sebetulnya sudah bisa dikatakan baik. Kondisi yang dicapai bank sudah jauh lebih baik. Itu sudah sesuai dengan ekspektasi. Pencapaian ini akan menjadi modal dasar bagi bank. Selain itu, bank juga sudah memiliki sejarah panjang dalam menghadapi berbagai krisis. Sampai saat ini, bank masih terus bertahan dan semakin tumbuh. Nah, pertumbuhan bank ini didorong oleh terjaganya kualitas penyaluran kredit konsumer. Fakta bahwa profil captive market kredit konsumer yang didominasi para aparatur sipil negara atau ASN membuat bank semakin di atas angin. Seperti yang diketahui, kredit berbasis penghasilan tetap ini merupakan salah satu kelompok yang paling kuat dan tahan terhadap ancaman krisis selama ekonomi COVID-19. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.